Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Meskipun tidak secara langsung, tapi saya berharap materi yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya. Langsung saja, untuk pertemuan sekarang, materi tentang code akan saya sampaikan. Nah, code. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih code itu apa, ada di fikih muamalah mungkin sebelumnya ya. Fungsi sosial merupakan salah satu dari fungsi perbankan syariah, yang mana fungsi sosial itu menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Kegiatan dari fungsi sosial di bank syariah ini salah satunya itu berupa menghimpun dan menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan. Nah, dana kebajikan disinilah code itu ada. Untuk selanjutnya kita harus tahu nih code. Code itu kan tadi pinjaman nih. Nah, kita harus tahu nih sumber dananya itu dari mana. Nah, sumber dana code itu ada dua macam nih. Ada berasal dari intern bank dan extern bank. Intern bank itu berasal dari mana sih dana yang dipinjamkannya itu? Nah, ketika intern itu berasal dari modal. Sementara extern itu berasal dari infak, sodakoh, dan dana kebajikan. Nah, ini yang dikeluarkan menjadi dana extern. Sehingga nih kita lihat lagi nih ke laporannya. Berbeda ketika misalkan dana yang dipinjamkan itu berasal dari dana intern, masuknya berarti kan dari modal nih. Maka munculnya ada di laporan arus kas berupa pinjaman code. Sementara ekstern itu yang tadi berasal dari dana infak, sodakoh, dan dana kebajikan, mereka akan muncul, poin-poin tersebut akan muncul di laporan sumber penggunaan dana kebajikan. Nih contohnya nih ada penggunaan dana kebajikan. Jadi berbeda ya pinjaman code-nya itu. Ketika misalkan dana atau uang yang dipinjamkannya itu berasal dari intern bank, maka nantinya akan muncul di laporan arus kas berupa pinjaman code. Sementara dana atau uang yang dipinjamkan berasal dari ekstern atau berasal dari infak atau sodako atau dana kebajikan, maka nanti akan muncul di laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ini saya ambil contoh dari bank muamalat yang per tribulan, sehingga ada menjadi beda nih. Yang tadi yang muncul di laporan arus kas itu code, sementara yang muncul di laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam bentuk Qardul Hasan. Berbeda ya. Jadi code itu munculnya ada di laporan arus kas, sementara Qardul Hasan adanya di laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi berbeda ya antara code dan Qardul Hasan. Jadi Qardul Hasan, saya ulangi lagi, pinjaman code itu muncul ketika dana atau uang yang dipinjamkannya itu berasal dari intern. Sementara dana yang dipinjamkan berasal dari ekstern itu akan muncul di laporan sumber atau dana penggunaan dana kebajikan, dan itu disebut dengan Qardul Hasan. Baik, sudah paham sampai di sini?